kerja di Belanda dan berpacaran dengan pria WN Aussie. Sudah mempersiapkan pernikahan, terbentur COVID, dan sekarang berada di masing-masing negara. Nah, kapan mereka bisa melangsungkan cita-cita suci mereka untuk menikah, nunggu COVID-19 selesai, atau nikah online mungkin dilakukan? Baik, kita akan menuju ke pertanyaan pertama. Saya akan bacakan, Pak. Ini dari Jimmy. Di sini saya sebagai mediator jual beli mobil kredit macet. Ternyata unit kredit macet ini bukan murni kredit macet, melainkan unit hasil penggelapan dan sudah ada laporannya. Yang menjual unit ini ke saya yang mengatakan ini unit kredit macet yaitu seorang TNI dan pembeli saya seorang polisi yang berdinas di Polda dan seorang petinggi di Polda. Yang menjadikan saya bingung saat ini dari pembeli minta ganti rugi ke saya karena unitnya ditarik oleh Polres Jakarta Selatan. Mohon bantuannya karena adanya tekanan yang diberikan ke saya membuat psikis saya terganggu. Baik, begini, membeli sesuatu barang bergerak itu Anda harus benar-benar mendapatkan bukti valid bahwa barang itu benar-benar adalah milik yang menjual. Yang pertama, bisa saja orang yang menjual itu bawa BPKB, bawa STNK, bawa mobilnya. Dia jual dengan harga yang murah. Kita pikir karena ada STNK-nya, ada BPKB, ada mobilnya, wah ini pasti barangnya sah miliknya dia. Betul. Belum tentu. Bisa saja orang ini habis merampok di rumah yang kosong, kebetulan satu keluarga pergi ke luar negeri, mobilnya ditinggal, BPKB-nya ditinggal, STNK-nya ditinggal. Dia curi kan bisa bawa semua. Betul. Oleh karena itu yang bersangkutan ketika menerima nama yang ada di BPKB, STNK itu harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Ini kok ada barang ini benar Anda sudah menjual kepada si A atau belum? Supaya menghindari jangan sampai dia kena masalah. Kalau ternyata mobil ini dibeli oleh yang bersangkutan, tidak ada BPKB-nya, hanya ada STNK dan mobil, maka ketika dia beli, dia sudah termasuk orang yang ikut melakukan kejahatan di dalamnya. Makanya di dalam KUH pidana nanti biar diluruskan Pak Bernard atau diteruskan kalau saya juga ada salah. Ada kan yang namanya orang yang melakukan langsung, umpamanya aqua diambil, kemudian ada orang yang hanya menyuruh untuk melakukan, kemudian satunya lagi ada orang yang turut serta untuk melakukan. Kemudian ada lagi yang namanya membantu melakukan kejahatan, itu juga sendiri. Jadi dia termasuk daripada salah satu itu. Maka ketika ditarik oleh Polres, yang bisa dilakukan oleh yang bersangkutan saat ini adalah melapor kepada polisi tentang penipuan. Satu, untuk menyelamatkan dia. Yang kedua, dia dapat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada orang yang menjual kepadanya. Sehingga uangnya dapat kembali. Hanya dua langkah itu yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, melaporkan penipuan, karena Anda membeli mobil yang ternyata mobil itu adalah barang yang ternyata tidak sah secara hukum. Yang kedua adalah melakukan gugatan agar kerugian materialnya dapat kembali. Gugatannya bukan uang prestasi, tapi perbuatan melawan hukum. Hanya itu jawabannya. Tambahan dari Pak Bernard? Ya, jadi yang bersangkutan kan sebenarnya middleman, perantara. Yang harus dipastikan bahwa informasi mengenai barang ini yang disampaikan oleh pemilik awal atau penguasa barang itu awal itu benar adanya dan disampaikan kepada calon pembeli juga seperti apa adanya. Nah, kalau dia sudah modifikasi macam-macam, sudah mulai menambahkan informasi untuk meyakinkan yang sebenarnya dia tidak pastikan bahwa itu betul-betul barang yang bersih, maka bisa dianggap turut serta. Jadi kalau memang ini informasi awal dan hanya disampaikan kepada si pembeli juga seperti apa adanya, dan pembeli juga mau, padahal sebenarnya harus dinilai ini ada keanehan, maka dia bukan pembeli yang beretikat baik. Bisa saja kalau harganya miring dengan mobil seperti ini, Anda harus patut curiga dong. Antara BPKB dengan pemegang mobil ini tidak sama namanya, apalagi dia seorang polisi, mestinya dia lebih cermat, lebih paham gitu. Ya, tapi kalau dia sampai beli pun berarti ada apa-apa. Itu yang disebut tidak bisa dilindungi oleh hukum membelinya karena tidak beretikat baik. Ya, tadi sarannya sudah disampaikan Pak Yosef ya Pak, ya, membuat laporan. Ya, laporan polisi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Mas. Ya, ini dari yang atas dulu Pak, dari Bon_am 201. Maaf, saya
Dari Surabaya mau tanya, saya jadi tersangka laka lantas, korban meninggal dunia sudah 3 bulan dan berkas sudah P21. Tapi sampai saat ini saya masih wajib lapor dan belum dilakukan tahap-tahap, mohon petunjuknya. Saya sudah ada surat kesepakatan damai dan saksi dari kedua belah pihak, juga penyidik, apakah bisa mengajukan restoratif justice? Ya, jadi begini, ini ada yang meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, di dalam hukum perdata ada diatur bahwa orang yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ini wajib untuk memberikan tanggungan kehidupan kepada orang yang kebetulan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan ini selama perkiraan hidup daripada orang yang meninggal dunia ini. Jadi kalau dia masih umur 30, perkiraan hidup di Indonesia itu kan sampai 57 tahun. Maka selama 27 tahun itu gajinya itu harus dibayarkan oleh orang yang menabrak sehingga meninggal dunia. Kalau itu terbukti kesalahannya dia, maka kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan acuan untuk restoratif justice, tetapi bukan berdasarkan Perkap nomor 8 dan bukan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung nomor 15, karena ini ada menyebabkan orang lain meninggal dunia. Restoratif justice ini nanti akan menjadi pertimbangan daripada Yang Mulia Hakim untuk memberikan hukuman. Apakah hukuman itu nanti percobaan berdasarkan pasal 14 huruf C KUH pidana, ataukah hakim kemudian memutus untuk tetap memberikan pidana sebagai pelajaran bagi yang bersangkutan ketika mengemudikan kendaraan di jalan raya harus berhati-hati. Kalau ternyata terbukti adalah kelalaiannya dia menyebabkan orang lain meninggal dunia, maka restoratif justice itu tidak bisa dilaksanakan oleh polisi dan tidak boleh dilaksanakan oleh jaksa, sekalipun peraturannya ada. Karena apa? Karena ini korbannya meninggal dunia. Jadi tanggung jawab yang diberikan oleh orang yang menyebabkan meninggal dunia ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu pertimbangan murni ya, karena ada dasar peraturan perundang-undangan yang harus dipahami secara runtut gitu. Jadi hanya bukan berbicara masalah pidana, restoratif justice, tetapi kita juga berbicara mengenai KUH Perdata yang memerintahkan kepada orang yang menyebabkan orang lain meninggal dunia karena kelalaiannya atau kesengajaannya, itu wajib untuk memberikan kehidupan kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya dia itu selama sekian tahun perkiraan dia hidup. Nah di Indonesia sekitar 56-57 tahun. Tergantung, kalau yang meninggal dunia ini sudah tua ya mungkin kesepakatan biasa, tetapi kalau masih muda perhitungan itu wajib berjalan. Sesuai dengan gaji dia. Itu pendapat dari saya kepada yang memberikan pertanyaan. Ada tambahan Pak Bernard? Enggak, itu sudah Sudah cukup. cukup. Oke, kita menuju pertanyaan selanjutnya, Mas Daniel, silahkan. Tadi yang di bawahnya masih ada satu lagi ya. Ini dari Leni. Seolah-olah saya yang minum sendiri, padahal Pak Bernard. Leni Friska ya. Ini Pak dan kakak-kakak sekalian, saya ingin konsultasi. Teman saya sedang mengalami suatu kasus dengan orang yang memiliki ekonomi tinggi untuk menangani kasusnya. Itu bagaimana ya Pak? Ya Kak. Kasus penipuan Kak, pasalnya 372 KUHP dan 378 KUHP. Ya kalau ini bukan pertanyaan, nanti menghubungi aja di Rumah Pancasila, nanti biar langsung kontak dengan tim kami di Rumah Pancasila. Oke, siap. Menuju lagi ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Dari ini sudah, Mas. Bawahnya lagi. Ya. Saya dari Sulawesi mau bertanya, apakah Rumah Pancasila bisa membantu kebenaran yang dizolimi oknum berduit? Kronologinya, tanah milik orang tua saya ukurannya 15 x 30 meter, tanah penyerabutan ukuran 30 x 30 meter, dan objeknya juga berbeda. Tanah A 30 x 30 B, yang tanah B 36 x 30 dan tanah C 15 x 30. Si A melompati B dengan jarak ini 36 meter ke belakang dan menduduki C. Orang tua saya punya hak milik sudah diambil, 15 x 30 sudah diambil dan dijadikan pula tersangka 1 tahun 4 bulan. Pertanyaannya, penyerabutan kok tidak jadi tersangka ya? Di mana keadilan dan kebenaran? Ini kasuistis ya, jadi saya sama Pak Bernard mungkin tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Butuh yang namanya alat perkara itu harus ada alat bukti, jadi kita harus terjun untuk melihat alat bukti sehingga bisa memberikan penjelasan yang benar-benar secara hukum ya kepada yang bersangkutan. Intinya seperti itu. Jadi harus alat buktinya ada sehingga kita bisa menilai yang benar siapa, yang salah siapa berdasarkan hukum. Oke. Ya, Mas Wilson sudah dijawab. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya, Mas, karena masih ada 2 pertanyaan di WhatsApp. Yoga. Pak, saya mau nanya, saldo saya hilang dari BRI sebanyak 20 juta rupiah, namun menurut catatan yang tertera di BRI tersebut, saya ada melakukan penarikan senilai jumlah tersebut. Apakah pihak BRI bisa dikenakan pasal 49 Undang-Undang Perbankan? Ya, ini
tergantung kepada hasil penyelidikan dan penyidikan yang nanti dilakukan oleh aparatur penegak hukum. Alat buktinya seperti apa, yang melakukan kesalahan siapa, undang-undang yang nanti bisa masuk adalah undang-undang apa, apakah undang-undang perbankan atau KUH pidana, semuanya tergantung kepada alat bukti. Jadi saya dan Pak Bernard tidak akan bisa menjawab hal ini kecuali kita langsung masuk untuk menangani perkara, dihadapkan pada alat bukti, kepada fakta. Alat bukti ya kita periksa saksi, alat bukti tertulis dan lain sebagainya. Kemudian perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat antara nasabah dengan pihak bank, itu juga kan ada detil-detil klausula ketentuannya. Ketika uang hilang, tanggung jawabnya siapa dan lain sebagainya. Karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak 1338. Tetapi kalau itu ternyata perjanjian baku ya bisa dibatalkan juga dengan undang-undang konsumen dan lain sebagainya. Harus detil kita dihadapkan pada alat bukti dan fakta itu. Untuk menjawab secara langsung saya tidak bisa itu. Sama Pak Ada Bernard. bukti-bukti faktualnya ya Pak. Jadi bukan hanya pasal 49, ada pasal-pasal lain juga yang bisa diterapkan. Semuanya tergantung alat bukti. Nah, prosesnya melalui itu. Dari alat bukti itu siapa yang salah sebenarnya? Jangan sampai kita sebagai pemilih yang bocorkan nomor kita kepada orang lain, lalu orang tarik gitu. Iya. Kecuali bank memperbaikannya. Ya, Mas Yoga Aditama sudah dijawab, mungkin bisa menunjukkan bukti-buktinya ya Pak ya kalau nanti minta dibantu dari. Dan minta maaf sama sahabat Umar Pancasila mungkin yang banyak bertanya kita tidak bisa menjawab. Karena itu tadi. Oke. Berbicara hukum selalu berbicara fakta. Berbicara kasus berarti kita berbicara alat bukti. Kalau Anda bertanya kasus, Anda tidak lampirkan alat bukti, kami tidak akan bisa jawab. Oke. Ya, harus dilampirkan dengan bukti-bukti faktualnya. Selanjutnya Mas, nanti saya baca yang di chat. Ini dari Hagan Tarigan. Selamat sore Min, mau izin nanya dong. Oh ini mau undang Pak Yusef sebagai narasumber untuk berpindah dan diskusi kita. Disampaikan aja melalui Rumah Pancasila, nanti bisa ditanggapi langsung dihubungi. Oke, Mas Hagan Tarigan, bisa sekali ya mengundang Pak Yusef, apalagi webinar ya Pak, ini di Bali. Oke, selanjutnya dari Hanufah. Permisi admin mau tanya boleh ya, masih kurang paham sama hukum perselisihan, minta bantuannya. Yang namanya hukum perselisihan, jadi kalau ada orang yang memiliki hak kemudian tidak melaksanakan kewajiban dan lain sebagainya, semuanya kan pasti mereka akan membuat perjanjian, aturan-aturan bersama. Itu melihatnya kepada aturan dan perjanjian yang mereka buat gitu. Jadi kalau ternyata mereka itu hanya membuat suatu perjanjian secara lisan, maka tunduknya kepada ketentuan yang berlaku KUH Perdata, undang-undang lain umpamanya perlindungan konsumen dan lain sebagainya. Kalau itu hanya perjanjian lisan. Jadi kalau ditanya mengenai hukum perselisihan dan lain sebagainya, tentang apa dulu gitu loh, sengketa antara siapa, antara konsumen sama produk barang atau apa segala macam. Nah itu harus dilihat satu persatu. Jadi tidak bisa dijelaskan secara gamblang kepada yang bertanya ini. Intinya yang ditanyakan apa itu kasus apa. Iya, harus ada kasus. Kalau kasus juga harus ada alat bukti juga. Oke. Atau mungkin ada video kayak tadi itu. Oke, sudah dijawab. Nah ini masuk ke WA saya Pak, kemarin ada Pak Rian di Semarang ini menanyakan kasusnya seperti ini. Jadi Rian itu mempunyai saudara namanya Andre. Andre itu menggelapkan uang yang dititipkan kepadanya sebesar 35 juta dan uang itu dipakai bersama pacarnya. Itu yang menitipkan orang tua pacarnya Pak, uang 35 juta itu. Nah, uang itu kemudian habis dipakai karena di pertengahan perjalanan si Andre ini dipecat atau di PHK. Jadi uang itu digunakan bersama pacarnya untuk membayar kredit mobil pacarnya juga. Nah, kemudian di mediasi untuk etikat baiknya dikembalikan dan dengan cara dicicil Rp500.000. Baru itu cicilan pertama. Kemudian berjalannya waktu si pacarnya ini mengunggah foto pacarnya tadi di media sosial dengan menjelek-jelekkan. Nah, yang ditanyakan apakah ini hukumnya seperti apa Pak, pandangan hukumnya? Ya kalau menjelek-jelekan ya tinggal dilaporkan aja, fitnah atau bukan, berdasarkan undang-undang IT. Karena ini kan merupakan lingkup publik melalui media sosial, nanti biar polisi yang kemudian
melakukan penyelidikan bisa tidak diangkat kepada penyidikan, alat bukti yang nanti berbicara. Jadi ini kan kasus berbeda, yang kasus pertama sudah selesai dengan perdamaian. Sebenarnya KUH Perdata memerintahkan yang namanya hutang ya harus dibayar lunas seketika gitu. Tapi kalau kedua belah pihak sepakat dicicil 500.000 ya sudah selesai gitu loh. Kesepakatan itu sebagai dasar untuk menentukan penyelesaian sebuah permasalahan. Jadi begitu sudah sepakat ya sudah selesai. Nah, tinggal nanti dia melaksanakan tidak kewajibannya setiap bulan. Nah, soal kemudian ada menyampaikan sesuatu yang tidak benar yang masuk dalam kategori fitnah, ya silakan aja dengan Undang-Undang IT pasal 27 atau juga bisa pakai kalau KUH pidana itu pasal 310. Dia tunduknya ke sana ya. Ya, baik. Dilaporkan aja kepada polisi, nanti biar polisi yang kemudian melakukan Bukti screenshotnya bisa ya Pak ya, di screenshot kita atau di capture? Bisa. Oke. Ini selanjutnya lagi dari Pak Mukti ini yang menanyakan, Mbak ada teman yang mau bertanya, sebut saja Bunga. Oke, Bunga ini yang menanyakan, sebelum COVID bekerja di Belanda dan berpacaran dengan pria WN Aussie. Sudah mempersiapkan pernikahan, terbentur COVID dan sekarang berada di masing-masing negara. Nah, kapan mereka bisa melangsungkan cita-cita suci mereka untuk menikah, nunggu COVID-19 selesai atau nikah online mungkin dilakukan? Ini jadi kayak ini deh. Saya belum pernah melihat orang yang nikah online ya, tapi kalau di dalam perkembangan hukum saat ini karena adanya sebuah force majeure ya mungkin masuk atau apa ya, keadaan yang sangat memaksa ya itu bisa saja diperbolehkan karena selama ini di model persidangan pun sama, yang harusnya hakim bertemu langsung dengan saksinya apa segala macam, sekarang itu kita melakukan melalui video call ya, jadi jaksa di kejaksaan, kemudian terdakwa di penjara, kemudian yang pengacara itu bersama dengan jaksa atau bersama dengan hakim di pengadilan. Jadi semuanya tergantung gitu loh. Apakah kemudian nanti dari catatan sipil itu memperbolehkan atau tidak melalui pernikahan online untuk kemudian didaftarkan, karena ada dua hal yang harus diketahui di Indonesia untuk pernikahan. Yang pertama harus sah secara agamanya masing-masing. Nah, di dalam sistem agamanya masing-masing apakah memperbolehkan pernikahan online gitu loh. Kalau boleh silakan. Yang kedua, pernikahan online itu kemudian ketika didaftarkan di catatan sipil boleh enggak? Ya kalau boleh silakan. Okay. Tapi aturan hukum kita saat ini belum menjangkau kepada pernikahan online ya, belum ada klausulanya. Tapi mungkin dengan keadaan ini besok ada klausula-klausula seperti itu, pasal-pasal atau ayat mungkin saja ya. Pak Bert mau menambahin? Iya, sangat mungkin karena gerak kehidupan ini tidak boleh berhenti hanya karena tidak ada aturan gitu. Jadi aturan harus disesuaikan dengan kebutuhan real. Seperti juga sistem persidangan di pengadilan. Tidak ada aturannya model online seperti itu. Tapi ada yang menarik loh Pak Birla. Kalau mereka menikah itu kan harusnya bersama dalam satu rumah ya, namanya menikah. Ya kalau situasinya juga menikah masih satu di sana, satu di sini, kemudian penyakit ini berlanjut lama kan juga kasihan masing-masing, karena yang di sana tiba-tiba dia ketemu jodoh, di sini juga ketemu jodoh, kan jadi masalah secara hukum. Maka menurut saya lebih baik sekalipun mungkin boleh ya ditunda aja dulu pernikahannya sampai situasi memungkinkan. Karena begitu dia menikah mereka berdua terikat gitu loh. Ketika di sini ini main dengan orang lain, di sana main, ada aturan pidana yang bisa menjerat mereka. Jadi secara teoritis begini, hard itu untuk hal-hal yang seperti itu agar terbingkai dalam hukum dibuka 3 pintu. Pintu pertama adalah aturan pengakuan. Nah, seperti model persidangan online itu namanya pengakuan. Jadi ada sesuatu yang sangat penting diakui saja agar menjadi sah, menjadi aturan hukum. Yang kedua adalah lewat perubahan hukum, ini rumit. Yang ketiga adalah lewat putusan pengadilan. Ini juga harus kasus. Jadi lewat pengakuan saja bisa. Tapi hukum tidak boleh menyebabkan gerak kehidupan ini terhenti, itu prinsipnya. Hukum harus membuka akses agar ini tetap jalan, tetapi tidak ilegal. Maka ada namanya aturan pengakuan. Diakui saja bahwa lewat instansi yang menangani itu ada petunjuk dari departemen yang di atasnya
boleh dilakukan. Seperti juga Mahkamah Agung mengatakan persidangan boleh dilakukan online untuk pengadilan-pengadilan. Itu pengakuan namanya. Tidak perlu rubah aturan undang-undang karena itu prosesnya panjang. Tidak perlu harus lewat putusan pengadilan karena ini harus jadi case baru putusan pengadilan. Cukup pengakuan. Nah, jadi sebenarnya ada pintu. Jangan semua hal kemudian terhenti hanya karena belum ada perubahan undang-undang. Jangan. Itu ada pintunya. Pintu pengakuan, pintu perubahan aturan, dan pintu putusan pengadilan.